Selamat datang kembali. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih satu prinsip yang menarik banget dari buku klasiknya Dale Carnegie. Yang How to Win Friends and Influence People itu ya? Betul, fokus kita spesifik ke prinsip 9, membuat orang lain, nah ini kuncinya, senang melakukan apa yang Anda sarankan. Menarik. Jadi bukan cuma sekedar nyuruh ya? Bukan, tapi gimana caranya mereka tuh happy gitu loh melakukannya. Sumber kita ya dari buku Carnegie itu sendiri, banyak contohnya di sana. Oke. Tujuannya ya kita bongkar bareng-bareng lah, gimana sih prinsip ini bekerja, kok bisa seefektif itu? Baik di kerjaan maupun di kehidupan sehari-hari Anda. Siap ya? Siap. Mari kita mulai. Jadi inti prinsip ini tuh sebenarnya soal pergeseran fokus gitu ya. Iya, betul. Bukan cuma mikirin pokoknya dia harus kerjain ini, tapi lebih ke gimana perasaan dia pas ngerjainnya. Tepat sekali. Gimana caranya biar mereka merasa, wah ini ide bagus nih, atau malah merasa, ini kan ideku juga. Oh, jadi merasa punya andil itu ya? Persis, karena ini kan nyentuh banget keinginan dasar kita sebagai manusia. Pengen merasa penting, dihargai, punya kontrol. Nah, kalau Anda bisa membingkai permintaan Anda sedemikian rupa sehingga orang lain lihat untungnya buat dia atau merasa dilibatkan, wah resistensinya pasti berkurang drastis. Jadi kuncinya di sudut pandang mereka ya? Pahami maunya mereka apa? Betul. Memahami apa yang sebenarnya mereka inginkan. Kayak contoh klasik di buku itu ya, yang Colonel House sama William Jennings Bryan, itu gimana ceritanya? Ah iya, itu contoh bagus banget. Jadi si Colonel House ini kan harus kasih kabar, kurang enak lah ya ke Brian. Kabar apa tuh? Kalau si Brian ini nggak jadi utusan perdamaian ke Eropa. Kan posisi penting tuh. Waduh, terus gimana ngomongnya? Pasti nggak enak. Nah, disitulah pinternya House. Dia nggak belak-belakan bilang, Anda nggak kepilih. Nggak gitu. Terus? Dia malah, ngasih kesan kalau posisi Brian di kabinet itu terlalu vital, terlalu penting buat ditinggalin. Oh, jadi malah kayak dipuji gitu ya? Iya, hasilnya, Brian malah merasa tersanjung, merasa dihargai, nggak jadi kecewa atau tersinggung. Wah, Pesannya jelas banget dari Carnegie. Selalu buat orang lain senang melakukan hal yang Anda sarankan. keren, keren. Ada lagi kan contoh lain yang Woodrow Wilson itu? Betul. Waktu Wilson mau nawarin posisi Menteri Keuangan ke McAdoo, Gimana caranya dia nawarin? Wilson itu nggak sekedar, nih, ada jabatan buat kamu. Tapi dia menyajikannya seolah-olah, justru McAdoo yang bakal kasih kehormatan besar ke Wilson kalau dia mau terima jabatan itu. Jadi dibalik gitu ya, yang merasa butuh malah Wilsonnya. Kesannya begitu. Jadi McAdoo merasa, wah saya ini penting banget nih, dihargai sekali. Sebaliknya, kita juga lihat kan contoh kegagalan Wilson waktu dia nggak ngajak ngomong pimpinan Partai Republik soal Liga Bangsa-Bangsa. Oh ya, itu jadi masalah besar ya akhirnya. Iya, itu contoh nyata kalau kita nggak bikin pihak lain merasa dilibatkan, merasa idenya dihargai, ya akibatnya bisa negatif. Jadi melibatkan dan bikin orang merasa dihargai itu krusial banget ya, bahkan di level tinggi. Tapi ada nggak sih contoh yang lebih sehari-hari gitu? Ada dong. Kayak cerita si ayah, Dale Overy, sama anaknya Jeff, soal mungutin buah pir di halaman. Oh, itu gimana tuh? Anaknya males ya pasti awalnya. Iya, awalnya males. Namanya juga anak-anak disuruh kerja. Tapi ayahnya nggak maksa. Terus? Dia bikin kayak, semacam permainan atau kesepakatan gitu. Jeff bakal dapat $1 buat tiap keranjang pir yang dia kumpulin. Wah, insentif. Tapi ada tapinya. Setiap pir yang masih ketinggalan di halaman, itu bakal motong pendapatannya $1 juga. Jadi ada dendanya juga ya. Betul. Dan mendadak, tugas yang tadinya membosankan itu jadi kayak tantangan seru buat si Jeff. Jadi semangat ya. Jadi semangat banget. Bahkan mungkin sedikit nakal, cari-cari cara gimana biar keranjangnya cepet penuh, mungkin biar nggak kena potongan. Luar biasa ya. Cuma diubah dikit cara penyampaiannya, motivasinya bisa beda total. Nah itu dia, mengubah perspektif dari beban tugas jadi peluang atau permainan. Terus ada lagi teknik soal ngasih gelar kehormatan gitu ya. Itu juga menarik. Iya, itu contohnya manajer toko Gunther Smith. Dia punya pegawai yang agak ceroboh gitu masang label harga. Udah ditegur, tapi nggak mempan. Terus gimana? Dimarahin? Nggak. Alih-alih marah, Smith malah ngasih dia jabatan baru. Supervisor pemasangan label harga buat seluruh toko. Wah, terus gimana reaksi pegawainya? Ajaib, kinerjanya langsung berubah drastis. Dia jadi teliti banget, merasa bertanggung jawab. Wow, Ingat kata Napoleon yang dikutip Carnegie,
Manusia itu dikuasai oleh mainan. Nah, dalam kasus ini, pengakuan, status, rasa tanggung jawab itu mainan yang kuat banget. Jadi nyentuh ego dan rasa penting itu bisa jadi pendorong yang, wah, kuat banget ya. Betul sekali. Nah, kalau pas kita harus nolak permintaan gimana? Apa prinsip ini masih bisa dipakai? Masih relevan banget. Daripada cuma bilang nggak bisa, titik. Carnegie menyarankan, kalau memungkinkan, coba tawarkan alternatif. Contohnya? Misalnya, Anda diminta jadi pembicara, tapi nggak bisa. Jangan cuma bilang nggak bisa. Mungkin Anda bisa bilang, wah maaf banget, saya nggak bisa di tanggal itu. Tapi gimana kalau saya bantu carikan rekomendasi pembicara lain yang mungkin cocok? Oh, jadi tetap menunjukkan niat baik ya? Iya, mengalihkan fokus dari penolakan murni, dan orang itu tetap merasa kita berusaha bantu atau menghargai permintaan mereka. Oke, masuk akal. Nah, terus gimana nih cara praktisnya kita menerapkan ini? Ada langkah-langkahnya kan di buku itu? Ada beberapa poin penting yang ditekankan Carnegie. Pertama, dan ini penting, harus tulus. Jangan janji manis doang buat ngebujuk. Oke, tulus. Terus? Kedua, pahami dulu persisnya apa yang Anda ingin orang lain lakukan. Jangan sampai Anda sendiri bingung. Ketiga, empati. Coba deh posisikan diri Anda di posisi dia. Tanya ke diri sendiri, apa sih yang sebenarnya dia inginkan? Jadi lihat dari sudut pandang dia ya? Betul. Keempat, fokus ke manfaat buat dia, bukan cuma buat Anda. Kelima, kaitkan manfaat itu sama keinginannya dia. Jadi harus nyambung ya manfaatnya sama apa yang dia mau? Iya. Dan terakhir, baru sampaikan permintaan Anda. Tapi cara nyampeinnya, itu menekankan keuntungan buat dia. Oke, jadi misalnya nih, jangan langsung perintah, John, bersihin gudang sekarang, gitu ya? Nah, jangan gitu. Coba pendekatan lain. Gimana contohnya? Mungkin bisa gini. John, ada pekerjaan penting nih yang perlu segera kita beresin. Kalau gudang ini kita selesaikan sekarang, besok kita bisa lebih fokus ke hal lain. Lagian, saya ada rencana mau nunjukin area gudang ke klien besok, dan bakal bagus banget kalau kelihatannya rapih. Kalau kamu bisa bantu beresin ini, citra kita sebagai tim yang efisien bakal naik banget, dan peran kamu di situ penting banget. Wah, beda banget ya rasanya. Lebih ngajak dan ngasih alasan kenapanya. Persis. Ada alasan mengapa ini penting, dan apa untungnya buat dia atau buat tim secara keseluruhan. Dia jadi merasa punya tujuan. Jelas banget sekarang. Jadi kuncinya itu emang di komunikasi ya. Bukan cuma minta tolong, tapi gimana caranya bikin orang lain itu merasa senang, merasa termotivasi buat ngerjain apa yang kita sarankan. Betul. Dengan cara memahami mereka dan mengaitkannya ke apa yang mereka inginkan. Sip. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir nih buat Anda renungkan di rumah. Coba deh perhatikan interaksi Anda sehari-hari. Seberapa sering sih fokus Anda itu cuma yang penting kerjaan ini selesai, tanpa terlalu mikirin gimana perasaan orang yang Anda minta tolong? Iya juga ya. Coba amati deh, gimana kalau Anda ubah sedikit aja cara mintanya? Mungkin kasih pujian tulus dulu, atau jelaskan kenapa ini penting, atau tunjukkan manfaat buat mereka. Kira-kira respon yang Anda dapat bakal beda nggak ya? Itu yang menarik buat dicoba.